Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini wa lakum assalamu alaikum bil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukurlah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah menakdirkan kita bisa berkumpul di taman surganya yang ada di dunia, yaitu majlis ilm atau hilaqud dzikir. Mudah-mudahan hal ini akan menambah kekuatan iman kita, kokohnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah ilmu wawasan pengetahuan kita, terutama ilmu agama. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, manfaat, yang akan mendatangkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits. Hadis ini berkaitan dengan 7 golongan besar yang nanti akan mendapatkan pertolongan, bantuan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang yang sangat-sangat besar dan lebar luas, yaitu padang mahsyar, yang diriwayatkan matahari sangat dekat sekali sehingga tidak sedikit orang itu kepanasan, menjerit, menangis, kebingungan. Bahkan Nabi sabdakan banyak nanti manusia yang keringatnya karena dekatnya matahari dengan manusia, ada yang keringatnya sampai di mata kaki. Bahkan lebih dari itu, ada yang keringatnya manusia nanti sampai di lututnya karena panasnya terik matahari hingga mengeluarkan keringat yang begitu banyak sampai ada yang nyampe di pusarnya. Ada yang keringatnya manusia nyampe di dadanya, bahkan tidak sedikit nyampe di daun telinganya dan tenggelam dengan keringatnya nanti di akhirat. Ini saat-saat yang sangat mencekam hadirin, saat-saat yang sangat menakutkan, di mana setiap kita nanti akan dipanggil nama kita, fulan bin fulan, maju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidaklah aku dan kalian, kita semua akan dipanggil oleh Allah untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada perantara antara orang itu dengan Allah, penterjemah. Orang akan ngerti dengan sendirinya nanti. Oleh karenanya, sebelum datang hari di mana kita akan dipanggil oleh Allah, dan sebelumnya kita akan berkumpul di padang yang sangat luas itu, mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahihain, rawahul Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun, ada 7 golongan besar nanti. Yudhilluhumullah, yang nanti mereka akan mendapatkan naungan Allah. Fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Kelompok besar yang pertama adalah kelompok imamun adilun. Imam yang adil, pemimpin yang adil, penguasa yang adil, pejabat yang adil, pemerintah yang adil, khalifah yang adil. Tidak mementingkan diri kelompok dan golongannya. Siapapun yang mereka pimpin, semuanya mendapatkan keadilan, tidak ada yang dirugikan. Kelompok pemimpin penguasa adil akan dinaungi oleh naungan Allah langsung, kalau adil. Adapun dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sampaikan pemimpin yang di luar dari sifat keadilannya tidak adil, zalim. Tidak adil itu maknanya zalim, maka dia akan dicampakkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah dan dibenci sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mungkin kita atau keturunan kita Allah takdirkan menjadi pemimpin, ingatkan, jadilah pemimpin yang adil. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah sampaikan, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang di hari kiamat Allah tidak sudi berbicara dengan orang itu, tidak diajak berbicara oleh Allah, menandakan langsung dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan itu disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asy-Syekhuz Zani, golongan orang-orang tua, sudah tua keladi, Pak. Makin tua ini makin jadi-jadi maksiatnya ya. Tua berzina, mestinya taubat malah berzina. Ini murka Allah. Tidak diajak bicara, murka, diazab oleh Allah langsung ini, hadirin. Mestinya bertambah usia, bertambah tawadhu, tambah tunduk, tambah taat, tambah ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Le berzina, murka Allah. Jangankan zina, dekat saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina, dekat saja tidak boleh. Apalagi berzina. Tua lagi, mestinya tua bertaubat, malah jadi-jadi ini, malah menjadi-jadi ini maksiatnya. Ini murka Allah. Yang kedua, wal ailul mazhu. Orang fakir, orang miskin sombong. Kalau kaya sombong, lumrah, mendingan banyak hartanya, fasilitas semua serba ada. Miskin sombong, ini murka Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang miskin, kaya aja tidak boleh sombong, karena sifat sombong itu pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha menggenggam kerajaan langit dan bumi, dunia dan akhirat. Apa yang patut kita sombongkan? Semua milik Allah, semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta dari Allah, milik Allah, dan akan kembali dimintai pertanyaan, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal imamul kadzab. Orang yang tidak diajak berbicara nanti di akhirat, diadab, dilaknat, disiksa. Wal imamul kadzab, pemimpin dusta, pemimpin bohong, pemimpin licik, khianat. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelompok besar yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan Allah langsung di hari kiamat. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda, pemudi, remaja. Kalau perempuan apa? Remaji. Ya. Pokoknya pemuda, pemudi, remaja yang menghabiskan masa mudanya nasya'ah fi ibadatillah, hanya ingin beribadah, tunduk, taat, patuh kepada Allah. Mulai dari mudanya sudah takut kepada Allah. Ini Allah demen dengan kelompok ini, hadirin.
Kalau tua taat tunduk patuh lumrah, mungkin mudanya dia nakal, tambeng ya. Meler kata orang Madura itu ya. Cek meler, tambeng, nakal. Suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, rusak masa mudanya. Lumrah kalau tua dia bertobat. Nah ini bertobat masih muda, menghabiskan masa mudanya dengan taat kepada Allah, takut bermaksiat, takut berbuat dosa. Nah, kelompok besar pemuda macam ini sangat dicinta oleh Allah dan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dinaungi, tidak akan merasakan panasnya terik matahari, tidak akan berkeringat nanti. Di mana banyaknya orang nanti keringatnya sampai menutupi daun telinganya, ada yang tenggelam dengan keringatnya kata Nabi itu nanti. Ini belum siksa neraka ini ya. Ini masih siksaan di padang mahsyar, belum di neraka. Masih menunggu keputusan yang tak kunjung datang dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Muhammad bersujud dengan sujud 4 kali dalam hadis riwayat Sahihul Muslim. Ternyata mencari pemuda yang taat kepada Allah itu ya ada. Tapi ketika saya mengadakan survei kecil-kecilan, penelitian kecil-kecilan ya, terutama di waktu subuh, rata-rata itu 99% itu orang-orang tua yang datang ke masjid, ke musholla. Sekarang kita bisa lihat coba antara yang muda dengan yang tua. Yang tua 98%, yang muda mungkin 2%. Ini luar biasa hadirin, hadis ini menunjukkan orang yang masih menjadikan masa mudanya dia taat, tunduk patuh, senang ibadah, ini dicinta oleh Allah sampai ke akhirat, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tua datang ke masjid, ke musholla beribadah subuh-subuh, yang muda khusyuk sibuk dengan ngoroknya, ngorok. Makanya Allah memberikan satu keistimewaan, orang yang menghabiskan masa remajanya, masa mudanya taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keistimewaan tersendiri, yaitu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menaungi, enak sudah, tidak bingung, tidak susah. Yang lain menangis, menjerit, kepanasan, kebingungan, terik matahari, keringat yang banyak. Tapi kalau yang dinaungi oleh Allah, dia akan ISIS ya, bukan ISIS yang di Suriah itu ya, ISIS kedinginan, enak nyantai ya. Kelompok besar yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Kelompok yang ketiga yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok orang-orang yang sanubarinya, hatinya, jiwanya tertambat cinta dengan masjid. Hanya ingin beribadah di masjid, hanya ingin memakmurkan masjid, hanya ingin iktikaf di masjid kalau tidak ada kerjaan di luar sana. Ketika keluar rumah, selesai pekerjaan, keluar dari masjid maksudnya, ada pekerjaan selesai, dia ingin ke masjid, ingin iktikaf, ingin baca Al-Quran di masjid, ingin memakmurkan masjid. Orang-orang yang berhati seperti ini, hatinya yang tertambat cinta, rindu, ingin memakmurkan masjid, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit, tidak mudah hadirin. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang hadir ini, mudah-mudahan kita termasuk orang pilihan yang senang gemar memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal macam ini, intidharus shalah, menunggu salat sesudah salat. Ini akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat derajat kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajul," apabila kalian melihat seseorang ya'tadul masjid, senang bolak-balik mondar-mandir ke masjid, memakmurkan masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan oleh kalian semua, sungguh laki-laki itu, orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai nas dari Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah.
Biasakan kalau masuk masjid itu jangan lupa niat iktikaf. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Masuk nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Selain dapat pahala salat fardu, salat sunnah, juga dapat pahala niat beriktikaf. Kalau sudah iktikaf jangan main HP, sudah tidak boleh. Tidak boleh enak-enakan, sudah betul-betul zikir sudah kepada Allah, salawat kepada Nabi atau baca Al-Quran. Tinggalkan dunia sejenak. Karena kalau sudah megang HP macam-macam yang keluar, cowok, cewek, macam-macam sudah ya. Ada sponsor film macam-macam sudah. Ada yang posting bugil macam-macam sudah. Harus ditinggal kalau sudah i'tikaf, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok besar yang keempat yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, warajulani tahabba fillah. Dua orang yang bercinta karena Allah. Bercinta dalam tanda kutip, ijtama'a alaihi wa qataraqa alaihi. Berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah. Macam kita berjumpa ini karena Allah, mengkaji ilmunya Allah, karena perintah Allah untuk menuntut ilmu, karena perintah Allah untuk datang ke masjid salat berjamaah. Berpisah juga karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari kiamat nanti sebagaimana sabda Nabi Muhammad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala azza wa jalla, ainal mutahabbina bi jalali ay fi jalali. Di mana orang-orang yang saat di dunia itu bercinta karena aku, bertemu karena aku, dan berpisah karena aku. Udhilluhum tahta dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Aku akan naungi orang-orang itu di bawah naunganku di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Selanjutnya kelompok besar yang keempat, kelima maksudnya ya. Wa rajulun dzakarallahu fi khalwah fafadat 'ainah dam'an min khasyatillah. Seseorang yang ketika menyendiri ya, menyendiri, terserah mau di mana, mau di masjid, mau di pinggir pantai, sendiri enggak ada orang, di dalam kamar, di ruang tamu, dia itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ingat Allah, dan mengingat dosa-dosa yang selama ini ia lakukan, dan dia takut diazab oleh Allah sehingga menetes air matanya. Fafadat 'ainah dam'an min khasyatillah, takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang menyendiri dan bermuhasabah, mengingat dosa-dosanya selama ini ia lakukan, lantas beristighfar, dia bertaubat, minta ampun, dia menetes air matanya. Kelompok besar macam ini juga akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis ya, nangis takut diadab. Sampai nangis anaknya tambeng ya, nangis istrinya nakal, atau sebaliknya istri nangis suaminya kendaan terus. Nangis tidak ada yang bisa dimakan, corona, ekonomi down. Bukan nangis takut dengan Allah, keliru nangisnya jadinya ini. Usahakan walaupun dalam sekali seumur hidup kita pernah menangis betul-betul karena Allah, takut diadab oleh Allah. Karena ada cerita, yang cerita Nabi Muhammad ini. Ada seseorang yang sudah divonis neraka oleh Allah karena seluruh anggota tubuh bersaksi atas orang ini kepada Allah, seluruhnya orang ini ahli maksiat. Saat orang ini hendak dibawa oleh malaikat, satu dari bulu mata orang ini jatuh dan menangis minta bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin bersaksi kepada orang ini ya Allah, kepadamu tentang orang ini ya Allah, dan Engkau Maha tahu. Sebenarnya Allah Maha tahu, hanya saja persaksian bulu mata ini dengan Allah demi untuk memuliakan
orang-orang yang pernah menangis karena takut dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan wahai bulu mata, kata Allah, apa yang ingin kau saksikan? Wahai Allah, sebagaimana Engkau Maha tahu dan Maha melihat, aku bersaksi tentang orang ini. Suatu malam orang ini pernah menangis dan sampai menetes, dan aku basah dengan tetesan air matanya karena orang ini takut diadab oleh Engkau wahai Allah. Apa kata Allah? Benar kau wahai bulu mata, persaksianmu kuterima dan aku Maha tahu. Lantaran sabab persaksian bulu mata satu ini, orang ini yang awalnya divonis neraka dengan mendapatkan rahmatnya Allah, akhirnya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masuknya seseorang ke neraka dan ke surga itu haknya Allah, bukan haknya kita. Oleh karenanya luar biasa menangis karena takut kepada Allah itu, hadirin ya. Rajulun dzakarullah, yang selalu berzikir, lisannya basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi rajulin, di malam ketika aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat bi rajulin, seorang laki-laki, mughayyabin binuril arsy, yang dinaungi arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qultu, Nabi bertanya, man hada, siapa orang ini? Am malakul muqarrab am nabiyul mursal, ini malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus? Kila, dijawab dengan suara menjawab, la, itu bukan malaikat, itu bukan nabi. Ini Nabi saat itu sudah melewati Sidratil Muntaha, sudah berpisah dengan malaikat Jibril. Ketika terus naik ke atas melihat sosok ini, seperti bayangan yang tertutup naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya sosok ini. Ditanya, apakah itu malaikat? Bukan. Atau nabi? Bukan. Qala, lantas man hada, siapa itu? Siapa ini? Dijawab, hada rajulun, ini adalah seorang laki-laki, kana fid dunya, yang ketika dia hidup di dunia, lisanahu ratban bi dzikrillah, lisannya, mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Diam-diam zikir, astagfirullah, 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 alhamdulillah, zikir tok. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, selain lisannya senang zikir sampai basah bibirnya ini, hatinya cinta dengan masjid. Intinya kalau enggak ada pekerjaan di rumah, di luar sana, habis dari masjid dia ingin ke masjid tak lagi, ingin memakmurkan masjid. Itu ciri khas orang yang imannya kuat kokoh, orang yang imannya tulen ya, iman tulen. Walam yastasab liwalidayhi, dan tidak pernah mendurhakai kedua orang tuanya. Lisannya senang zikir, hatinya tertambat cinta rindu dengan masjid, dan tidak pernah durhaka terhadap ayah dan ibundanya. Tidak pernah menyakiti sanubari ayah ibundanya, tidak pernah mengecewakan bapak ibunya. Ini juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimakumullah. Kelompok besar yang keenam adalah kelompok rajulun tasaddaqah bi shadaqatin, kelompok orang-orang yang gemar bersedekah, senang sedekah. Di masjid ini banyak kotak ya, kotak masjid, kotak untuk donasi orang-orang yang membutuhkan karena imbasnya corona dan yang lain-lain. Ini kesempatan bagi kita. Orang yang senang bersedekah bisadaqatin, yang dengan dia bersedekah fa akhfaha, dia itu sembunyi-sembunyi sedekahnya ya. Hatta la ta'lam shimaluh ma sana'at biyaminih, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan.
sembunyi-sembunyi. Ini kalimat kiasan ya. Orang tidak tahu dengan sedekah yang ia taruh di kotak, tapi wallahi Allah Maha melihat, Allah Maha menatap, Allah Maha tahu. Terus gimana hukumnya sedekah terang-terangan? Ada dalilnya sendiri. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Selain orang yang ahli sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu dapat naungan nanti langsung dari naungan Allah di hari kiamat. Sedekah ada dua, ada sedekah sembunyi-sembunyi, ada sedekah terang-terangan. Keduanya sama, asal didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah sembunyi-sembunyi kata Nabi, tudfi'u ghadabar rabb, akan memadamkan murkanya Allah kepada orang itu. Allah yang awalnya murka, tiba-tiba orang itu sembunyi-sembunyi sedekah, padam murkanya Allah. Wa sadaqatul alaniyah, adapun sedekah terang-terangan banyak orang asal dia ikhlas karena Allah, maka junnatun akan menjadi tameng. Junnah itu tameng ya. Kalau jannah surga. Kalau tameng, kalau junnah tameng, penghalang. Sedekah terang-terangan akan menjadi pahala penghalang sedekah itu minan nar, dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama katakan sedekah sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan seperti orang baca Al-Quran dengan suara lirih atau baca Al-Quran dengan suara lantang, sama-sama bagus asal didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak dalilnya sedekah ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah tamna'u maitatas su'. Orang yang gemar bersedekah saat sakaratul mautnya nanti, orang itu akan terhindar dari kematian hina. Insyaallah tidak mati kafir nanti. Karena kata masyayikh, imannya orang saat ini itu mengkhawatirkan. Kalau dulu dikatakan iman orang dulu itu naik turun, sekarang bukan naik turun tapi keluar masuk kata masyayikh. Malam beriman, pagi kafir, siang beriman, sore kafir. Takutnya nanti mati kafir. Naudzubillah, hati-hati. Terkadang kita berucap dan berbuat sesuatu yang kita tidak sadari, ternyata ucapan dan perbuatan kita menyebabkan kita kafir, murtad. Contoh perkataan yang membuat kita murtad ya, yang samar kadang. Ngerasani aib orang lain. Jangan membicarakan aib orang lain, haram. Diingatkan dengan ya ndak haram, saya cuma ngerasain ini betul kok itu orang itu memang pencuri. Loh, sudah hukumnya haram bilang enggak, berarti dia menghalalkan yang haram, berarti murtad orang itu. Hati-hati. Baru-baru ini viral, ada orang mengaku Islamnya sudah 30 tahun, sekarang jadi orang kafir. Kalau pakai alhamdulillah, alhamdu Yesus katanya ya, Rabbil Alamin, bukan alhamdulillah Rabbil Alamin. Hati-hati ini, sekarang banyak pemurtatan. Dan ini sedang viral ini, dilaporkan ke polisi, tidak kunjung didapati orang ini, entah kemana, katanya lari ke Bali. Jadi bukan alhamdulillah tapi alhamdu Yesus katanya, Rabbil Alamin. Naudzubillah, syahadu la ilaha illallah. Dan juga Nabi bersabda, as-sadaqah taruddul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Wa tutawwalul umr, dan dapat memberkahkan umur kita. Jadi umur panjang itu ada dua versi. Umur panjang bisa jadi umurnya ditambah oleh Allah, yang asalnya 50 jadi 60. Ada yang dikatakan umur panjang, walaupun tetap umurnya ditakdirkan 50, dia tetap 50, tapi umur yang Allah titipkan dia gunakan untuk kebaikan. Jadi walaupun pendek umurnya seolah-olah panjang, karena umur yang ada yang dititipkan dia gunakan untuk dimakmurkan, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk ketaatan. Sebaliknya walaupun dikasih umur 100 tapi tidak sholat, sama saja umurnya pendek.
tidak pernah sholat, seperti bayi belum sholat, sampai tuanya belum sholat. Apa bedanya dengan bayi yang masih berumur pendek? Ikhwafillah rahimakumullah, tadi ada yang kelewat. Orang yang berzikir kepada Allah dan sampai mengeluarkan tetes air mata, dia juga nanti akan dinaungi oleh Allah sesuai dengan hadis Nabi yang lain, menguatkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Ainani la tamassuhumun nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka selamanya. Ainun bakat min khasyatillah, yang pertama mata yang selalu menangis karena takut dengan adabnya Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang selalu terjaga di jalan Allah. Apa maksudnya? Contoh mata yang selalu terjaga di jalan Allah malam hari, dikala banyaknya matanya manusia lagi merem, sibuk dengan tidurnya, mata orang ini melek menangis kepada Allah, bersujud, tahajud, witir, baca Al-Quran, melek nangis. Ini batat tahrusu fi sabilillah, mata yang selalu melek di dalam agamanya Allah, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, jadi banyak kalau kita bicara tentang sedekah itu banyak. Di antaranya di Al-Quran itu diandai-andaikan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah wa akun minas salihin. Ya Allah, sekiranya kau menunda kematianku sesaat saja, saya akan bersedekah. Kan gitu di Al-Quran itu. Kenapa kok sedekah yang disebut, kok bukan puasa atau yang lain-lain, sholat dan yang lain-lain, kok sedekah? Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Orang yang ahli sedekah ringan nanti sakaratul mautnya. Yang kedua, sedekah lampu yang paling terang di dalam kuburnya. Nanti orang yang ahli sedekah kuburnya terang nanti. Dan yang ketiga, pintu surga yang paling terbuka lebar, namanya babus sakhaya, pintu orang-orang yang dermawan. Jadi orang-orang yang dermawan masuk beramai-ramai, senang sedekah dia itu. Yang keempat, tanda diterimanya amal, orang itu senang sedekah. Dan yang kelima, paling sulitnya menghadapi hisab adalah harta nanti. Makanya orang yang pintar dia senang sedekah. Min ainak tasabah wa bima anfaqah, dari mana kau dapatkan harta dan kau belanjakan kemana, kau infakkan kemana, kau keluarkan untuk apa. Kalau disedekahkan nanti enak, nanti hisabnya mudah. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang ketujuh, rajulun, seseorang laki-laki, da'athu, yang laki-laki itu diajak, imra'atun, oleh seorang wanita, dzatu mansibin wa jamalin, yang sangat cantik dan jelita. Ada wanita cantik jelita ngajak laki-laki itu untuk berbuat mesum. Ila nafsiha, untuk bersetubuh dengan wanita itu. Diajak berkencan sudah, ayo mas kita kencan, kata wanita cantik ini. Apa jawaban laki-laki ini? Faqala inni akhafullah rabbul alamin. Enggak mbak, enggak. Walaupun banyak yang tidak tahu tentang percintaan kita, tapi Allah Maha melihat, enggak saya takut. Ini kalau kita diajak cewek cantik jelita, ayo mas, gimana jawabannya? Ini akhafullah, apa ini kesempatan? Ini akhafullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau takut di dunia dengan Allah, maka di akhirat akan dibikin tenang oleh Allah. Orang yang merasa aman dari Allah di dunia, seolah-olah Allah tidak melihat dan tidak mengetahui, orang itu akan ketakutan nanti di akhirat. Jadi Allah tidak akan menjadikan dua ketakutan dan dua rasa aman. Kalau orang itu aman di dunia, merasa aman, nanti di akhirat takut nanti. Kalau di dunia dia takut kepada Allah, di akhirat akan aman nanti. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berucap dan berbuat kecuali ucapan dan perbuatan kita semuanya baik, dan mudah-mudahan kita termasuk 7 golongan ini
ya syukur-syukur kalau kita bisa menjalankan ketujuh amalan ini. Paling tidak kalau tidak bisa tujuh-tujuhnya, ya 50%-nya, atau paling tidak salah satu dari 7 kita termasuk golongannya. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.